Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Asrianti, Kepala SDIT Kurota Ayun Lintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan sekolah dengan judul Cikal Bakal Generasi Emas dari Lubuk Jantan. Selamat menyaksikan. Cikal bakal generasi emas dari Lubuk Jantan. Lubuk Jantan adalah salah satu nagari di Kecamatan Lintobuo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Lubuk Jantan banyak menyimpan pesona alam, di antaranya air terjun Sosa Alai, panorama Seroja, dan wisata alam Batang Sinamar. Tidak hanya memiliki pemandangan yang indah dengan sungai Sinamar yang membentang panjang, namun nagari Lubuk Jantan juga merupakan nagari yang melahirkan banyak pejuang pada masa penjajahan. Salah seorang pejuang yang dimiliki nagari Lubuk Jantan adalah seorang perempuan pemberani yang mengangkat senjata dan memimpin perlawanan terhadap Belanda yang bernama Siti Hajar. Di nagari yang menyimpan banyak sejarah inilah lahirlah Sekolah Dasar Islam Terpadu Kurota Ayun Dua Lintau yang berdiri pada tahun 2018. Awal sekolah didirikan, kesungguhan itu mulai diuji, baik dari segi kesabaran, keikhlasan, serta kemampuan dalam mendidik anak. Setiap harinya banyak sekali anak-anak yang berkelahi, dan itu tidak hanya 1 atau 2 anak saja, tetapi sampai 5 pasang anak. Selain berkelahi, mereka juga mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata tabu yang terlarang untuk diucapkan apalagi di Minangkabau. Dan semua itu mereka ucapkan di depan para guru. Ujian selanjutnya, sekolah mendapati anak-anak yang kita kategorikan luar biasa. Di antaranya yaitu anak-anak yang mengalami gangguan dalam kemampuan berbicara dan berkomunikasi serta berinteraksi secara sosial. Anak-anak ini mengalami kesulitan dalam menyampaikan pemikiran mereka, perasaan ataupun ide mereka, baik melalui kata-kata ataupun bahasa lisan. Di antaranya juga ada siswa yang sulit mengontrol emosi. Selanjutnya, kecerdasan dan adaptasi sosial yang terlambat seperti beradaptasi dengan teman dan lingkungan sekitar. Nah, contoh kasusnya yaitu ke toilet harus ditemani dan bahkan tidak bisa mencuci BAB sendiri. Kemudian juga ada siswa yang mengalami keterbatasan secara intelektual. Berkat perjuangan dan kerja keras, alhamdulillah tahun 2021 sekolah saya lulus sebagai sekolah penggerak. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program sekolah penggerak. Dengan adanya program sekolah penggerak, tantangan yang ada bisa terselesaikan dengan baik dan sudah ada perubahan yang signifikan baik dari guru maupun dari siswa. Dari permasalahan yang berkembang, akhirnya dilakukan beberapa langkah, di antaranya sekolah mengadakan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan saya sebagai kepala sekolah juga memberikan beberapa program-program, di antaranya yang pertama sebagai kepala sekolah, saya juga memberikan pendampingan dan sering berdiskusi dengan guru. Yang kedua, mendata secara detail kemampuan masing-masing anak, kemudian dipetakan dan dikelompokkan dengan melakukan asesmen awal. Yang ketiga, membuat program reward dan memberikan sertifikat bagi anak-anak yang mencapai kompetensi yang diinginkan, baik dari segi kemampuan dalam PBM ataupun perubahan akhlak. Di samping program-program di atas, sekolah juga menjalankan program mengisi buku muhasabah. Buku muhasabah ini berfungsi untuk memantau perkembangan kemajuan anak di sekolah dan juga di rumah terkait dengan ibadah dan pembentukan karakter anak. 4. Mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Melakukan pendekatan psikologis dengan mengenali karakter dan latar belakang peserta didik lebih dalam. 6. Menggunakan strategi dan media pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik. 7. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang bisa diikuti oleh seluruh peserta didik. 8. Melakukan kegiatan P5 untuk menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
9. Selalu melakukan pertemuan rutin setiap pekan dengan seluruh guru untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. 10. Selalu berkoordinasi dengan wali murid. 11. Membuka program kelas membaca untuk menanggulangi permasalahan anak yang kesulitan di dalam membaca dan belajar. 12. Membuka kelas monitoring atau BPI Bina Pribadi Islami untuk pembentukan karakter siswa. 13. Selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan wali murid. 14. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Alhamdulillah kerjasama dengan orang tua, dengan komite sekolah, support yang sangat luar biasa dari pengurus Yayasan Widatul Ummah, kesabaran dan ketelitian guru pun berbuah indah. Anak-anak mulai berubah ke arah yang lebih baik. Dari beberapa tindakan yang dilakukan, Alhamdulillah membuahkan hasil yang lebih baik. Di antaranya, yang pertama dalam waktu kurang lebih 1 tahun, perubahan itu tampak nyata. Program pemberian reward dan sertifikat telah membuahkan hasil. Kedua, capaian belajar siswa meningkat dari sebelumnya. Ketiga, meningkatnya karakter siswa diantaranya kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan juga beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Peserta didik yang tergolong istimewa tadi bisa menjalani pembelajaran dengan baik. 5. Hasil lapor pendidikan juga baik dari 6 kategori yang dinilai. 6. Nilai literasi dan numerasi sudah cukup baik untuk pertama kali mengikuti ANBK, yaitu 88,89 siswa sudah mencapai kompetensi minimum di bagian literasi, dan di bagian numerasi 70,37% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Perubahan itu dimulai dari guru-guru hebat dan luar biasa, guru-guru yang mempunyai semangat yang tinggi, guru-guru yang ingin melakukan perubahan untuk kemajuan peradaban dunia. Saya sangat setuju dengan kata-kata bijak yang mengatakan, semua anak adalah hebat, semua anak adalah luar biasa, setiap anak tidak ada yang bodoh, hanya saja anak belum menemukan guru yang sesungguhnya. Perubahan itu dimulai dari guru-guru yang hebat dan luar biasa, guru-guru yang mempunyai semangat tinggi, guru-guru yang ingin melakukan perubahan untuk kemajuan peradaban dunia. Program saja tidak cukup tanpa keikhlasan dan kesabaran seorang guru. Keikhlasan dan kesabaran adalah modal dasar serta pondasi awal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kalau ada kepala sekolah hebat, itu karena ada guru-guru hebat yang luar biasa yang ada di belakangnya. Kerjasama serta kolaborasi dengan guru-guru di sekolah sangat perlu dilakukan untuk mensukseskan program sekolah. Apapun program yang dilaksanakan sekolah, harus kita diskusikan dulu dengan semua pihak. Dengan hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, semua program-program yang dirancang akan berjalan dengan baik. Terakhir, tidak ada yang tidak mungkin untuk melakukan termasuk pembelajaran untuk anak-anak istimewa ini. Saya sangat setuju dengan kata-kata bijak mengatakan, semua anak hebat, semua anak luar biasa. Setiap anak tidak ada yang bodoh, hanya saja anak belum menemukan guru yang sesungguhnya. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.